Kenapa pejabat kita sekarang banyak yang maling? Coba kita lihat, korupsi 200 miliar, korupsi sampai 1 triliun. Nah, makanmu saja itu 1 baskom kau tidak kasih habis. Kenapa? Tipu daya dunia. Kenapa banyak orang tertipu dunia? Saya mau tanya, ada enggak di sini yang punya tanah 20 hektar? Coba angkat tangan kalau ada. Ada? Ada di sini yang punya ruko 20 unit? Ada? Ada? Oke, tidak ada. Ada di sini yang punya mobil 10 unit? Mungkin ada. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, Anda jauh merantau dari Sulawesi. Kan paling banyak orang Sulawesi sini toh? Iya toh? Ditinggalkan tanah kelahirannya, ditinggalkan ibu bapaknya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, datang merantau ke sini. Tapi belum ada yang punya tanah 20 hektar. Batemu turolo sumpe. Hah? Kau jauh merantau ke sini, rukomu tidak ada 20 unit. Itulah yang kau kejar sampai ke sini. Dan saya tidak yakin ada yang punya duit di sini, jamaah ya, 20 miliar. Padahal kau sudah cari uang dari subuh sampai malam. Dan saya yakin masih ada di sini yang kontrak-kontrak rumah. Coba, padahal habis waktumu itu di pasar, Azan kau tinggalkan sholat duhur, maghrib masih subuh kau itu mau tutup toko, Isya masih ada kau di pasarmu, jam 10 kau baru kau sampai di rumahmu, kau tinggalkan subuh, kau tinggalkan duhur, kau lepas asar, hilang maghribmu, Isya kau ketiduran. Demi Allah kau tidak sampai punya harta 20 miliar. Ada hartamu 20 miliar, tapi mulai kau dilarang makan gula, dilarang kau makan nasi, dilarang kau makan daging, dilarang kau makan pedis-pedis, dilarang kau makan semua. Apa aja bisa kau makan? Ubi rebus. 20 miliar uangnya, 2 ubi rebus tidak bisa dimakan. Dia pergi ke dokter. Apa dia bilang dokter? Pak, selama Bapak aktif, Bapak tidak kena matahari. Mulai besok, kalau bisa Pak, jam 7 sampai jam 9, Bapak keluar kena matahari. Jalan-jalan Pak ya, keliling kompleks, jangan pakai baju. Supaya kena badannya ini Bapak matahari. Kalau bisa Pak, pakai celana pendek. Pakailah celana pendek sampai di sini. Pak, jangan pakai peci supaya kena juga semua ini kepalanya Pak. Tolong jangan pakai sendal supaya itu kakinya kena-kena. Jalanlah dia kompleks tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Padahal uangnya itu 20 miliar. Begitu kau kejar dunia, ternyata duniamu tidak ada gunanya. Ada orang Pak kuat lari. Kuat lari. Di Makassar itu belum pi asan ada yang lari jalan Petarani. Belum pi subuh sudah ada yang lari. Bahkan gerimis pi lari Pak. Dia mampu berlari 20 kilo satu hari. Rumahnya dari komplek ke masjid. Tidak sampai 20 meter dia tidak pernah hadir di masjid. Padahal kalau Tuhan bilang sudah pulang kok, biar jantungmu kuat, biar ototmu keras, biar pangkatmu tinggi, rencanamu sempurna, orang-orang yang akan meluruskan semua rencanamu sukses kok. Tapi kalau Nabi bilang Tuhan dah saat pulang kok, tidak ada istilah mau kok apa kalau sudah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lupa. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini acule-culean. Dunia ini tipu daya saja. Maka Allah hadirkan supaya kau tidak tertipu, dengar kau dakwah. Kenapa pejabat kita sekarang banyak yang maling?
Coba kita lihat, korupsi 200 miliar. Korupsi sampai 1 triliun. Nah makanmu saja itu 1 baskom kau tidak kasih habis. Kenapa? Tipu daya dunia. Kenapa banyak orang tertipu dunia? Tidak pernah dengar dakwah. Ibu-ibu diam dulu ibu. Saya doakan suamimu kawin yang cerita terus. Jauh-jauh pergi ceramah di sini subuh-subuh. Orang ceramah kau ceramah juga bikin jengkel saja itu. Jaga kau, jangan panjai. Curita dasar pak gosip. Diam-diam psycho dulu. Pak, bagaimana agama mau baik? Dari lahir tidak pernah pesantren. Ya? SD, SMP, SMA sekolah umum. Kuliah kadang-kala ada di universitas non muslim dia kuliah. Kuliah ke luar negeri. Hebat katanya anaknya itu. Di luar negeri masih sekolah. Itu misalnya Pak, karena Bapak kalau bawa anak disuruh naik di lantai 3. Baku kejarlah dia di atas. Mestinya kalau bawa anak ke masjid suruh simpan di samping. Bapakku itu dulu waktu saya kecil, dengarku itu ceramah. Nanti pulang saya tanya kok. Kalau ada Pak. Enggak ada istilah dulu Pak. Sekarang baru dicubit, lapor ke perlindungan anak. Itu mi. Enak kok itu kau. Baru satu kau dengar kasus, kau melanggar itu orang tua apa. Kau enggak tahu 24 jam dia hidup sama anaknya. Kau enggak lihat itu semua. Kalau sudah agama tidak ada, apa bedanya kita sama binatang? Bahkan kita bisa lebih hina dari binatang. Kok bisa Ustadz? Bapak ibu tahu kambing? Tahu kambing? Itu kakakku di kampung jual beli kambing. Sampai sekarang. Kalau ada kambingnya nakal sekali dia ganggu temannya. Dia panggil penjaganya. Balu iyo bembe, jual itu kambing. Suka ganggu temannya. Sampai di pasar. Tidak ada yang mau beli. Bawa pulang. Dia pai potongi. Potong. Dagingnya bisa jadi coto. Tulangnya jadi konro. Kakinya jadi sop kikil. Ekornya sop buntut. Pipinya sop pipi. Lidahnya sop lidah. Kambing dah ganggu temannya, jual. Tidak ada gunanya, tidak ada mau beli. Potong, 1 RT bisa makan. Tapi kalau manusia koruptor, pejabat jahat, kalau dia cuma selingkuh, 2 orang yang dapat dosa, selingkuhannya sama dia. Kalau dia tukang judi, dia yang rusak habis bangkrut. Kalau dia narkoba, dia yang hancur dirinya. Tapi kalau pejabat yang jahat, 1 negara yang dia rugikan. Dan kalau kau tobat, susah tobatmu. Mau kau tobat apa? Kalau dosa kau kepada Allah mengakui, menyesal, tidak ulang, ganti kebaikan, dosa apapun pasti Allah ampuni. Tapi kalau pernah kau cabat, pernah kau jadi kepala kecamatan, dan di situ ada orang kau ganggu haknya, kau tinggalkan jabatanmu, kau tidak akan diampuni sebelum kau minta maaf sama orang yang pernah kau sakiti 1 kecamatan. Itu 1 kecamatan. Bagaimana kalau 1 negara? Kau bikin aturan yang membuat 1 negara rugi gara-gara itu. Nah tunggu kau malaikat. Nah bilang kau itu paling jago dulu. Sini mah kau belender kau. Makanya ini penting dengar ceramah. Orang merasa bahagia kalau banyak uangnya. Sudah Pak, sudah. Jangan bikin gerakan lain-lain supaya Bapak tidak diperhatikan. Karena itu kalau orang dengar ceramah ini banyak setan mengganggu. Ya, diam, tunggu dulu sana. Sudah. Ada duduk tenang-tenang ya. Duduk tenang. Sudah. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada orang merasa bahagia katanya kalau orang banyak kaya. Oke. Ada orang merasa bahagia katanya hebat kalau banyak uangnya. Oke. Ada orang merasa bahagia dan hebat kalau dia populer. Oke. Saya kasih kok saya jawab itu 3 orang.
kaya, penguasa, jabatannya tinggi, populer, gagah. Kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun kurang apa? Kaya Pak, sampai detik ini kekayaannya masih dikejar di Mesir. Masih dicari kekayaannya itu Fir'aun. Istananya, dindingnya emas. Fir'aun kaya. Populer. Fir'aun sampai detik ini masih dikenal Pak. Ada namanya dalam Quran. Populer itu Fir'aun Pak. Tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Fir'aun. Jabatan. Dia raja. Punya pasukan. Jangankan membantah. Lihat matanya saja Fir'aun tidak berani itu pasukannya. Tapi karena tidak punya iman. Allah hinakan itu Fir'aun. Apa hinanya? Satu kehinaannya. Dilaknat Allah. Kalau kita masih 50-50. 50% masuk surga, 50% harapan masuk, ada neraka di dalamnya. Kalau Fir'aun terkenal, kaya, populer, banyak duitnya, penguasa, cakep, ditulis dalam Quran, haram masuk surga itu Fir'aun nanti. Haram sudah ditulis. Kalau kita masih 50-50. Ada harapan masuk surga, terbuka juga peluang masuk neraka. Allah laknat itu Fir'aun. Allah laknat, tidak ada satupun manusia yang suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun di antara bapak mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kaya itu Fir'aun nak kaya. Ku kasih kau nama Fir'aun nak, terkenal itu Fir'aun. Tidak ada. Bapak dituduh saja Fir'aun, bapak tidak mau. Fir'aun ini, marah bapak. Begitu dilaknatnya itu Fir'aun. Padahal kaya, populer, cakep. Tidak ada iman. Hina kau di hadapan Allah. Sebaliknya, hamba sahaya. Bapak tahu namanya hamba sahaya? Dibawanya pembantu. Kalau pembantu masih digaji. Buruh masih digaji. Hamba sahaya itu namanya hak milik. Hak milik sama handphone. Mau dibanting, mau dilempar, mau diinjak, mau dijual, boleh. Itu namanya hamba sahaya. Hak milik. Saya punya kambing. Saya mau-mauku. Begitulah namanya hamba sahaya. Tidak ada nilainya di hadapan manusia. Namanya siapa? Masyita. Itu kan sisirnya Fir'aun. Hebatnya itu Fir'aun. Ada yang khusus sediakan handuk. Ada yang khusus kasih wangi-wangian di badannya. Ada yang khusus sisir anaknya. Sama anak pejabat kita sekarang Pak. Bapaknya yang bupati satu kantor ada perintah anaknya. Dan bapaknya biarkan begitu. Ini Masyita, itu kan sisir. Direbus satu keluarga. Kenapa? Dia dipaksa mengucapkan keyakinanmu ganti. La ilaha illallah. Jangan kau percaya itu. Kau harus yakin Fir'aun sebagai Tuhanmu. Kalau tidak, saya bakar, saya rebus kau. Lau nasu kau tua-tua. Tak apa-apa kata Masyita. Silahkan kau bakar. Silahkan kau rebus kami. Tapi kau tidak bisa ambil imanku. Masyita Allah muliakan. Sampai sekarang berapa banyak manusia namanya Masyita. Maka iman ini penting. Gimana cara memelihara iman? Satu, dengar kau dakwah. Jadi anakmu kalau tidak pernah dengar dakwah, jangan kau harap dia mau baik. Dari mana dia dapat ilmu agama? Itulah yang rusak pejabat kita. Tidak pernah dengar ceramah. Dengar ceramah hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Orang khotbah dia WhatsApp. Di mana kau mendengar agama? Iman aja ini perlu dicas. Temanmu tidak pernah ada nasihat. Namanya staf ahli. Tapi tidak pernah kau nak tegur. Yang ada adalah penjilat. Kulunun. Iya puang.
Cocok pak, cocok, siap pak. Penjilat semua itu. Itu yang dorong kau supaya kau ditangkap KPK supaya dia ganti kau. Meskipun tidak ada pejabat di sini, tapi itu kami rakut nanti sampai ke seluruh pejabat yang ada di Indonesia. Apa gunanya? Itu semua di sampingmu kalau tidak bisa nasihati. Yang ada siap pak, siap, cocok. Nah barang salah nak kasih bilang kau cocok. Di mana dengar dakwah? Di rumahnya tidak pernah dengar ceramah. Temannya tidak ada yang baik agamanya. Nah hidup ini sementara bos, sementara. Saya tidak pernah pondok pesantren. Saya kenapa bisa jadi ustadz? Dari kecil bapak saya selalu putar ceramah. Sudah sholat subuh kayak ini, bapakku sudah kami sambil mengepel rumah, sambil sapu halaman, kedengaran ceramah. Minimal tahu dulu. Oh begitu. Nah sekarang ayo bapak, anak tak kapan dia dengar ceramah. Bapak datang sholat subuh, anakmu tidur di rumah. Di mana dia dengar ceramah? Apa yang dia nonton? Game. Maka jangan harap ada perbaikan agama. Kalau agamanya tidak baik, bagaimana akhlaknya mau bagus? Akhlak tidak diajarkan di bahasa Inggris. Akhlak tidak diajarkan di fisika. Akhlak tidak diajarkan rumus-rumus yang lain. Akhlak itu diajarkan oleh agama. Maka jangan heran kalau banyak pejabat kita mengecewakan dan mempermalukan. Kenapa? Tidak pernah dengar ceramah. 2. Supaya iman bagus. Pilih kau teman yang baik. Kalau saya berteman dengan Pak Rudi, Pak Jenderal, tidak mungkin saya bilang, Pak Jenderal, di mana Bapak di mana? Saya lagi di Jayapura Ustaz. Pak Jenderal, di mana ada panti pijat yang bagus? Tidak mungkin saya mau bilang begitu. Paling saya bilang, saya lagi di sini. Oh siap, beliau jawab, oh subuh insya Allah saya hadir sholat subuh, dengar ceramah. Itu kalau kita berteman orang baik Pak, lambat laun kita akan tertular dengan kebaikannya. Kalau Bapak berteman dengan koruptor, lambat laun Bapak juga akan terseret dengan korupsi. Makanya seorang-orang di sekitarku, pengusaha-pengusaha, saya selalu bilang, kalau masih bisa kau cari nafkah, tidak berurusan dengan APBN, cari kau yang lain deh. Kalau kau sudah berurusan kontraktor, berurusan kau dengan bupati, berurusan kau dengan gubernur, hati-hati. Kamu bisa baik, tapi penghubungmu itu yang bisa dapat KPK nanti dan kau akan dibawa. Kau tidak korupsi, tapi kau tahu, kena kau pasal, ikut serta namanya. Hati-hati kau. Saya tidak ikut Ustaz, tapi saya yang menghubungkan. Kau juga nak kena. Maka kalau masih bisa cari harta yang tidak berurusan dengan APBN, jangan. Mestinya kita sudah di masjid ikut baca-baca Quran. Malah berurusan dengan hukum. Baik kalau tidak di penjara. Oke, kau tahan dengan penjara, tapi anakmu bagaimana? Harga dirimu bagaimana? Reputasimu yang kau bangun puluhan tahun hancur gara-gara hanya kau korupsi. Makanya Pak, kalau masih bisa cari nafkah, jadi pedagang saja di pasar. Tapi ingat, azan, tinggalkan daganganmu, datang kau di masjid. Kira-kira Pak, kalau 5 waktu kita datang di masjid, tidak pernah kita ganggu orang, tidak pernah kita sakiti orang, tidak ada kita maksiat, apa alasannya Tuhan tolak doamu? Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka? Tidak pernah kau ganggu orang, 5 waktu kau datang ke masjid, kamu dagang jujur, ada uangmu kau sedekahkan, kamu pergi haji, pulang haji, 2 tahun kemudian kau pergi umroh, apa alasan Tuhan kasih masuk ke neraka? Ini banyak orang kerugikan, pelit, seke, kikirigalah paku jambatang, tidak mau bayar zakat, kumpul, mati kok. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke surga? Nah hidup ini pasti berakhir. Pilih teman yang baik. Itu penting.
Pilih pengusaha teman, bagus. Pilih pejabat, bagus. Tapi kalau kau berteman karena jabatan, kau berteman dengan kekayaan, bukan karena Allah, maka pasti pertemananmu duniawi dan bisa kau terseret maksiat. Ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. Satu di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersahabat karena Allah, itu nanti kau dapat jaminan di padang mahsyar kau dilindungi. Coba kalau berteman ke orang baik. Duhuri, bagus di mana cari masjid. Tapi kalau kau berteman dengan peselingkuh, najar salah kau. Sini mah kau, saya tahu caranya itu. Kalau nak telepon kau istrimu, sini kau. Kenapa? Nak cari puli supaya kalau kau melapor dia, kau juga ada, kau juga terlibat. Nabi memberikan ilustrasi. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau wanginya. Iya toh? Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kamu dapat hawa panasnya. Maafkan saya, kalau ada di sini adik-adikku polisi, jangan kau terlalu berteman dengan pengusaha. Biasanya hilang harga dirimu. Kau berteman juga sama Ustadz Dasat Latif. Supaya apa? Ada yang saling mengingatkan. Perlu juga berteman itu pengusaha. Kenapa? Supaya ada diminta proposal. Tapi jangan untuk kepentingan dirimu. Karena kau sudah cukup. Gimana? Bos, ada masjid di sana dibangun. Kau banyak dosamu toh? Sudah cuci itu dosamu, bantu itu masjid. Saya ingatkan dulu kenapa orang masuk surga Pak? Bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, mana ada isinya surga? Mana ada orang tidak ada dosanya di sini? Angkat tanganmu yang tidak ada dosamu. Angkat. Tidak ada kau berani toh? Karena kau yakin banyak dosa. Jangankan kita, Nabi Adam, manusia pertama, Nabi pertama, ada dosanya, makan buah huldi. Nabi Nuh ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, istrinya pembangkang. Apa? Coba. Nabi Yunus ada dosanya, dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan umatnya. Itu Nabi, apalagi kita yang merantau. Muka-muka penuh dosa kita semua. Ini yang bicara, banyak juga dosaku Pak. Dengar baik-baik. Kenapa paling orang masuk surga Ustadz? Karena lebih banyak kebaikanmu daripada dosamu. Itu yang membuat kau masuk surga. Makanya ada 2 malaikat. Makanya Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campur antara yang hak dan batil. Dosamu dosa dicatat sama malaikat sebelah kiri. Amalmu kebaikanmu dicatat sebelah kanan. Tidak dicampur-campur. Untuk apa? Nanti ditimbang. Ditimbang sebelah kanan kebaikan, sebelah kiri dosa. Ternyata hasil timbangan lebih banyak baiknya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1% masuk ke surga. Makanya prinsipnya dengar baik-baik. Kalau kau tidak bisa banyak amal, jangan banyak dosa. Kalau banyak dosamu, kamu yakin banyak dosamu, harus kau usaha lebih banyak amalmu. Ini yang jadi masalah, banyak dosa tidak mau beramal. Mau masuk surga, kok kira ada orang dalam? Makanya kalau ada pengusaha ditemani, ajak dia bersedekah. Bos, ada di sana pesantren kasihan. Kalau kita lihat tidak layak. Bagaimana anak-anak tidak lari dari pesantren? Tidak bagus tempat tidurnya. Ayo bos. Kau tidak miskin kau kalau kau keluar 1 miliar di situ. Itu namanya pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga supaya baik ini iman. Yang ketiga adalah kamu harus hindari tempat-tempat maksiat. Iman sedikit. Tapi suka pergi panti pijat. Tenggelam kau. Nah barangkali dipijit ini Ustaz. Betul kok dipijit. Tapi perempuan yang pijit kok. Lain dipijit, lain mengeras.
Sama ini Pak Kapolsek tadi malam. Saya bilang, adakah tukang nyiru-uru ini? Bayangkan saya Pak, malamnya saya masih di Semarang. Kemarin malam 12:30. Sampai di Makassar, belum baris sedikit. Terbang lagi ke Papua. Baru sampai Papua, belum enak. Langsung saya disodorkan 5 acara lah. 1 hari 5 acara Pak. Saya sampai, saya bilang sama Pak Kapolres, ada kayak ini, Pak Kapolsek, ada ini tukang pijit-pijit. Saya bilang, ada Justas, cuma perempuan. Saya bilang, mualek kalah. Mualek nggak lasa bos. Penyakit kok kasih saya itu. Saya memang suka juga, tapi harus saya lawan. Bohong kalau kita tidak suka Pak, bohong itu. Tapi harus dilawan, itu gunanya iman. Gunanya iman. Kalau tidak ada imanmu, tidak ada yang halangi. Ya, maka dia 1, dengar ceramah. 2, pilih teman orang-orang soleh. 3, Bapak Ibu, jangan dekat-dekat tempat maksiat. Kalau imanmu sedikit, senggol sedikit, labet no. Ya kan? Ibaratnya karungmu kecil, sedikit isinya bocor lagi. Belum sampai di Jayapura habis bekalmu. Yang keempat, doa. Doa, hidayah datang dari Allah. Dalam Al-Baqarah terakhir ada doa itu. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ndak ku hafal itu Ustaz, jamak ku bahasa Arab. Bahasa Indonesia mi, ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Jangan engkau gelapkan hati hamba setelah engkau berikan penerang. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan petunjuk. Ya Allah, bimbing dan tuntun saya. Minta begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, kenapa dikasih begini? Variasi. Tidak ada itu. Nabi tidak pernah berdoa begini. Tidak. Kenapa paling begini Ustaz? Karena itu lebih nyambung. Lebih enak dirasa. Boleh, boleh. Tidak haram. Tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi tidak diharamkan. Kenapa begini Ustaz? Lebih nyaman. Masa kau begini? Amin ya Rabbal Alamin. Kan tidak nyambung gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita masih berlama-lama tapi matahari sudah terang. Tentu kita harus kembali ke rumah cari nafkah untuk kehidupan dunia. Cari kejar dunia ini seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat, jangan lupa akhiratmu. Kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Beri seimbang. Jangan juga tinggal saja di masjid. Anakmu mau sekolah kau tidak ada bayarkan. Berserah kepada Allah. Memangnya Allah pembantumu? Ibadah sudah itu cari. Tiba saatnya ibadah datang lagi. Kalau begitu cara hidup kita, insya Allah Allah berikan. Apa susahnya Allah kasih kita ini dunia. Tapi kau ibadah kau tinggalkan dunia, bisa jadi bahkan boleh jadi dunia kau dapat. Tapi dunia itu disebut azab yang bahasa agamanya istidraj. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, kira-kira ada ndak gunanya ini kita ceramah ini? Ada dapat pahala? Ada dapat ilmu? Siapa yang undang saya? Alhamdulillah ada saudara kita ya Papua asli datang ke Makassar, begitu menghormati ulama. Biasanya orang kalau ngundang saya dia cuma telepon atau WhatsApp atau temannya suruh hubungi. Ini beliau Jenderal Bintang 2 asli Papua datang ke Makassar, ketemu khusus ngundang saya. Makanya saya kasih jatah 3 hari. Biasanya orang selesai ceramah saya langsung pulang, tidak bermalam. Ini 3 hari saya di sini. Beliau adalah Bapak Pakiri. Bintang 3, sudah Bintang 3 sama Pak Komjen, Komisaris Jenderal. Allahu Akbar. Datang, Ustadz tolong datang ketemu sama orang-orang muslim di Papua pagi ceramah. Oh siapa Jenderal? Beliau datang. Alhamdulillah. Saya dengar mau jadi gubernur ya. Mudah-mudahan terkabul. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi boleh berbeda pilihan, jangan ribut, jangan rusuh. Ya. Saya juga melalui mimbar ini menyampaikan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada saudara-saudara kita asli Papua.
Kalian harus berterima kasih datang ke negeri Papua. Anda cari nafkah di sini, Anda cari harta di sini, hidup di sini, maka jangan kamu lupakan orang-orang. Hargai tuan rumah, caranya muliakan mereka dengan cara apa? Jangan kau sakiti perasaannya. Jangan kau hina mereka, ya. Kita adalah bersaudara. Memang kulit kita hitam, tapi darah kita sama, putih merah. Merah agama kita memang beda, tapi kita hidup di negara yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Apapun pilihanmu silahkan, tapi jaga persatuan Indonesia. Ya, jangan kau maki-maki orang. Boleh, ini dengar, ini tim sukses. Silahkan kau pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Jangan menghina, apalagi sampai bertengkar sama tetangga gara-gara pilihan. Ingat 2019 yang lalu, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo berhadapan dengan Bapak Jokowi. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Prabowo. Iya toh? 2024 bertanding lagi. Siapa? Bapak Prabowo. Baku lawan sama siapa? Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Bukan. Si Muhaimin Iskandar. Siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menterinya? Muhaimin Iskandar. Coba mereka akur-akur, baku serang ketika debat, ya wajar. Mereka mau cari simpati. Kamu bertetangga, baku serang, baku bully, menyebarkan berita hoax, kamu ditangkap, dia jadi presiden. Itu namanya beleng-beleng. Sudah, santai saja. Siapa calonmu? Ini, oh silakan. Siapa kamu? Oh ini. Nggak usah saling menyebarkan berita bohong. Ya, jelas ya? Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Beliau sebenarnya mau hadir, tapi karena ada urusan yang sangat penting, sehingga beliau hanya menyampaikan, Ustadz, titip salam kepada jamaah saudara-saudara khusus yang dari KKSS. Saya senang berada di sini, banyak orang Bugis. Di mana-mana saya pergi ceramah, selalu ramai orang Bugis. Termasuk ketika saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis di dalam. Hebat memang. Ada ini berita penting. Apa sih, Dek? Nah, penting sekali. Apa? Barusan saya dengar Nabi bersabda, siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Nah, bilang Umar, tunggu dulu. Tentu bukan Umar anak Pak Ustaz Ikhwan yang tadi kah. Heran tongan lihat, kenapa tambah besar dari saya. Tentu bukan Umar ini yang dimaksud. Umar bin Khattab. Dia bilang, tunggu dulu deh. Betulkah Nabi bilang begitu? Dia bilang, betul, baru saya dengar. Tunggu dulu. Kita sama-sama pergi ke Nabi. Nah, kemarin saya mengajar mata kuliah filsafat dan etika komunikasi. Lalu Umar tarik tangannya Abu Hurairah. Nabi bilang, kita pergi dulu sama Nabi. Ini dalam teori jurnalistik disebut check and recheck. Dalam bahasa Quran, tabayyun. Bahasa Indonesia, klarifikasi. Nah, tunggu dulu. Betulkah Nabi bilang begini? Ini yang tidak dimiliki kita sekarang kalau dapat berita. Nabi bilang, tunggu dulu. Saya mau tahu apa betul Nabi bilang begini. Lalu Umar bin Khattab bersama Abu Hurairah datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, apa Umar? Ini ada yang perlu diluruskan. Saya mau tahu kebenaran. Apa? Katanya beliau Rasulullah bersabda, siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Dan beliau barusan aku bilang, apa masalahmu Umar? Nabi bilang, masalah ini Abu Hurairah mau naumumkan di pasar. Terus kenapa? Nabi bilang, perlu dipikir baik-baik. Kenapa? Bahaya ini kalau di pasar. Kenapa? Nanti salah paham orang. Biar syahadat yakin sampai mati, mana Pak Botoro masuk ke surga. Biar tidak sholat, yang penting syahadat pasti masuk surga. Biar pejudi, pezina, penting syahadat masuk surga. Bahaya ini. Nanti salah persepsi, salah paham ini. Lebih banyak bahayanya kalau di pasar. Lalu Nabi menunjukkan kehebatan dalam menyikapi usul dan saran sahabatnya. Tidak semua orang bisa begini. Mentang-mentang guru, Nabi bilang, apa tong kau tahu kau. Apa tong kau tahu? Coba kalau Nabi otoriter. Apa
Apa kau tahu kau? Saya lebih tahu dari kau, Umar. Tapi apa kata Nabi? Tentu bukan berarti Nabi tidak lebih paham dari Umar. Tapi ini menunjukkan kebijaksanaan seorang Rasul. Lalu apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, cocok kita ini. Umar, jangan kau sampaikan ini. Kenapa? Lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya. Sehingga saya selalu istilahkan, kadang berita yang benar ditunda penyampaiannya atau bahkan dihilangkan niat menyampaikan. Kenapa? Lebih banyak mudaratnya antara berita dengan kemaslahatan umat. Ini yang kita tidak miliki sekarang. Sehingga saya dapat ilmu dari Ustadz Ikhwan yang mengatakan pepatah Arab, likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Artinya sesuatu tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu, dan sesuatu bahasa ada tempat yang cocok untuk bahasa itu. Ini kalau mubalik tidak tahu, pewarta tidak tahu, pemberita wartawan tidak tahu, apa namanya ini? Motto. Ini bukan ini hadis. Pepatah Arab tidak menggunakan ini, maka terjadilah seperti yang banyak di medsos dan lagi viral sekarang. Apa itu? Penyalahgunaan pernyataan-pernyataan yang kemudian bisa berujung kepada keributan huru-hara. Tidak ada huru-hara di pasar, tapi huru-haranya di mana? Di media sosial, sehingga menguras energi semua elemen bangsa untuk membahas yang tetek bengek seperti ini. Paham Aki maksudnya toh? Ya. Jangan dikonkretkan, kan nanti dibuliki lagi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karenanya seorang muslim yang baik agamanya, dia tidak akan gampang terprovokasi, tidak gampang termakan oleh berita yang mengandung berita hoax. Nah pertanyaannya, masalahnya bagaimana kita mau tahu ini berita hoax atau tidak? Karena ternyata saya saja di grup mubalik yang nyata-nyata mubalik banyak juga menyebarkan berita-berita hoax. Jangankan mubalik yang tidak belajar akademik tentang berita, dalam forum dosen sekalipun yang saya punya, ada juga forum dosen saya, ternyata ada juga yang termakan berita hoax. Kenapa? Tenan sengi ciri-cirina. Dia tidak tahu ciri-cirinya. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan. Tidak mau Kak bicara yang lain, karena lebih hebat Ustadz Fahrul Rozi sama Ustadz Ikhwan. Tapi kalau ini saya tonsen pelajari. Atau itu hebatnya manusia. Tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Masing-masing ada jagonya. Saya tidak boleh pandang enten tukang tambal ban. Kenapa? Karena kalau bocor banku di jalan, angkat tangan anaknya. Itulah sebabnya orang tidak boleh menganggap remeh orang lain. Kenapa? Kamu hebat di bidang yang satu, kau lemah di bidang yang lain. Kenapa? Supaya tidak terjadi seperti itu, supaya Nabila Laguna Merama terjadi roda kehidupan berputar. Karena kalau ada orang jago semua, kalau kaya ki semua, siapa mau menjual jalan kote? Ya toh? Nah ini mi. Toh? Saya baca tata canku supaya saya tidak salah karena ada guru di sini. Ciri-ciri berita hoax menurut teori yang saya pelajari. Yang pertama, judulnya sensasional, provokatif. Biasanya memakai kata-kata heboh seperti terbongkar. Apalagi setiap ada kata-kata terbongkar, viral, segera sebarkan. Itu kalau ada kata berita, judul berita yang Bapak Ibu melihat judul beritanya terbongkar, viralkan, segera sebarkan. Itu sudah ciri-ciri berita hoax. Yang banyak kita dapat begitu toh? Yang kedua, karena waktunya terbatas kan?
Jami dijelaskan sepanjang lebar. Moral lihat nanti nih apa yang bilang Ustaz Iwan di belakang. Yang kedua, sumber tidak jelas. Tidak mencantumkan media resmi, penulis, atau berasal dari situs yang tidak terkenal. Maksudnya apa? Mau kita tahu ciri-cirinya. Berita hoax. Menurut sumber yang tidak mau disebut namanya. Pak Bale-Bale mintu. Kenapa kau tidak mau disebut namamu? Itu ciri-ciri wartawan yang mau enak saja. Mau lepas dari tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau sebut nama dan itu bohong, saya bisa tuntut. Di mana kau dengar saya bilang begitu? Maka untuk amannya dia bilang, menurut sumber yang tidak berkenan disebut namanya. Itu ciri-ciri itu. Kemudian situs tidak jelas. Situs apa itu? Maksudnya alamat berita. Misalnya kalau situs yang resmi, kompas.com, detik.com, metrotv.com, tv1.com, antara.com. Itu resmi itu. Tapi kalau Nabi pengejarviral.com. Itu waspada. Ini penting supaya apa? Ada nanti penjelasannya dalam Quran, dalam surat terakhir. Nanti Ustadz Farhuroci bacakan ayatnya. Ya, yang ketiga, tidak ada data atau bukti yang kuat. Biasanya menurut desas-desus. Desas-desus berarti tidak jelas. Kalau Nabi bilang menurut kantor berita antara, berarti jelas ini sumbernya. Ya, kalau Nabi bilang menurut rumor yang beredar di kompleks Balitai. Ini kompleks namanya toh? Berarti tidak jelas ini. Berita gosip namanya. Ini penting. Kemudian yang berikutnya, isi tidak sesuai dengan judul. Bapak biasa dengar tak? Isi tidak sesuai dengan judul. Judulnya bombastis. Begitu dibaca, tidak ada bahas ini judulnya ini. Kenapa? Clickbait. Supaya dia banyak pengunjungnya ke situ. Hoax. Nah ini banyak hoax. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini berita bisa dipelintir muka-muka saya, suara-suara saya, narasi-narasinya, tapi narasi menyesatkan. Pernah beredar di Facebook. Mukaku, suara-suara saya. Dan bisa cloning itu suara, Pak. Apa nak jual? Obat kuat. Pak, langsung gue protes, Pak. Dan siapa yang pertama dapat? Mama Nece. Menghina ini berita ini. Saya masih kuat, Pak. Masih bisa ke ceramah 1 hari 5 kali. Iya, menghina. Kalau dibilang iklan menjual tasbih, saya tidak protes. Iklan menjual sajadah, bolehlah. Obat kuat. Dan itu banyak terjadi. Maka hati-hati. Yang terakhir itu di Facebook. Viral, Dasat Latif. Itu sudah ada kata viral tuh. Viral, Dasat Latif mengunjungi. Siapa itu yang banyak, kayak dukun-dukun di Banten, apa di daerah mana itu? Mengunjungi Habib Kanjeng. Betul itu ada gambarku turun dari pesawat. Tapi bukan dalam konten itu. Itu bahayanya kalau begini. Orang akhirnya bilang, ya sumbangi tawa, Dasat saja datang. Ini penting. Supaya apa? Kita tidak menimbulkan kegaduhan dan kesesatan. Berikutnya lagi. Ini berdasarkan kajian yang saya pelajari ya. Kemudian memancing emosi. Emosi yang dimaksud menimbulkan ketakutan. Kemudian marah. Ada berita yang membuat orang rasanya mau kipatapas lagi. Ya. Kemudian panik. Kayak kemarin itu. Tentang BBM. Beda naik dengan langka. Ya, kalau naik kan sekarang naik. Tapi kelangkaan, kenapa muncul kepanikan? Karena orang bilang tidak ada. Panik, maka saya bikin kantor itu. Karena di Makassar 1000 bisa lihat. Dan itu bisa berpotensi orang berkelahi. Bayangkan Pak, kalau mengantri maki 2 jam, tiba-tiba datang melambung. Bisa rusuh orang. Kenapa dia melambung? Kita juga tidak tahu. Kenapa dia melambung kodong?
mau meninggal orang yang mau nabawa. Maka saya bikin video untuk tidak panik. Begitu juga orang kalau pergi umroh kan saya selalu bilang kalau bawa jamaah banyak, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Begitu ada berita kau dapat, jangan panik. Dan berita yang membuat kepanikan, rasa takut, kecemasan, itu ciri-ciri hoax. Karena berita yang baik, dia menimbulkan ketentraman. Tahu berita, apa bedanya informasi dengan berita? Kalau informasi itu pengetahuan baru, itu informasi namanya. Kalau berita menghilangkan kecemasan, justru berita itu tujuannya menghilangkan kecemasan. Contoh, orang berkumpul orang di pinggir jalan. Mau datang, wartawan mau masuk, apa ini? Itu namanya kecemasan, ketidakpastian namanya. Apa itu, apa itu, apa itu. Tiba-tiba ada wartawan kreatif kita wah. Kasih jalan. Kenapa? Bapakna. Orang semua kasih jalan. Ternyata dilihat, monyet ditabrak. Bapakna monyet kan. Ya, nah, kalau ada orang berkumpul, kan penasaran kita, apa itu? Maka kita datang. Begitu kita lihat, oh begini, itulah berita. Jadi kalau ada berita yang membuat orang panik, cemas, takut, percaya itu bukan berita tapi hoax. Ada tujuan tertentu. Tujuannya apa? Membuat, bisa jadi kalau berkaitan politik, mau menjatuhkan sesuatu. Maka umat Islam kalau dia paham agama dengan baik, dia tidak akan gampang terprovokasi. Nah, berikutnya, bahasanya berlebihan atau tidak proporsional dan tidak profesional. Banyak huruf kapital. Ya, banyak huruf-huruf kapital. Tanda kutip huruf, kemudian cetak miring, kasih bol. Itu sensasi. Bagaimana supaya orang tertarik? Tidak proporsional cara menggunakan penggunaan huruf dan kalimatnya. Ya. Kemudian menyuruh untuk menyebarkan. Misalnya segera sebarkan. Jangan terlambat. Viralkan segera. Itu ciri-ciri hoax. Kenapa dia bilang begitu? Karena pasti ada tujuan tertentu di balik berita itu. Bukan berita dan informasi yang dia lakukan yang tujuan utamanya, tapi efek dari berita itu yang dia inginkan. Efek apa? Kecemasan, efek ketakutan, mau demo, mau menyerang. Itu ciri-ciri. Justru berita yang baik melahirkan ketentraman dan kedamaian. Nah. Yang berikutnya, gambar atau video menyesatkan, digunting-gunting. Nah, inilah yang terjadi dengan videonya Pak JK. Dia gunting-gunting. Ya, itulah sebabnya Pak, kalau lihat video ceramah, apakah podcast atau siaran tabligh akbar, ada itu biasa kita lihat angka, terbayang-bayang di tengah ceramah itu, misalnya angka 34.201. Itu mau menunjukkan bahwa ini potongan. Harus dinonton angka sebelumnya dan menit setelahnya. Nah biasanya yang potongan itu, yang ada di angkanya, itu susah ambil orang. Kenapa? Berarti ini ada video sebelumnya. Nah, Pak JK kan ngomong begitu. Dia tidak mengajarkan dogma. Beliau tidak mengajarkan bahwa Kristen mengajarkan ini, Islam mengajarkan ini. Tapi apa? Kenyataan di lapangan waktu itu. Kalimat kenyataan di lapangan waktu itu yang dipotong. Sehingga menimbulkan persepsi menyesatkan. Ya, sudut pandang. Ibaratnya ada kejadian sebelumnya. Nah potong-potong. Orang itu potong-potong Pak sesuai dengan kepentingan dan kemauannya. Misal perjalanan 1 sampai 10. Angka 2 tidak sesuai maunya. Angka 3 tidak sesuai maunya. Oh angka 4. Oh ada betul itu ada angka 4. Tapi dalam dunia jurnalistik tidak bolehlah hanya lihat 4-nya. Dilihat dulu rudutnya, kenapa bisa jadi ini 4? Pasti ada 1, 2, 3.
Kalau kita langsung lihat saja 4, ini yang potensi disalahgunakan. Pasti ada tujuannya. Bisa jadi kalau tujuannya bukan politik, bisa jadi cari apa itu? Udah bilang anak muda kah pansos. Panjat sosial, mau naik akunnya, mau nak kasih naik akunnya. Alhamdulillah saya ingat. Sekarang berhala kita bukan Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Berhala kita sekarang bukan patung, tapi apa berhala kita sekarang di media sosial? Konten. Ada orang berani mempermalukan dirinya, tidak malu lagi, yang penting viral. Itu berhala. Berhala abad modern. Ada orang bahkan tidak takut menginjak-injak Quran, yang penting viral. Potong-potong ayat, menghina ayat, yang penting viral. Itu adalah berhala model baru. Nah, ciri berikutnya. Ya. Tidak diliput media terpercaya. Nah, jadi caranya begini. Kalau ada berita viral kita dapat, ya, berita yang kita bilang, betulkah ini? Cari dulu di TV nasional. Lihat di TV berita. Misalnya Metro TV, TV One. Karena dia khusus berita. Kompas TV. Lihat, kalau satu hari tidak ada berita, hampir bisa dipastikan ini pasti bohong. Kenapa? Karena kalau benar, tidak mungkin berita besar, kantor berita besar, TV sekelas, media besar tidak meliputnya. Nah, pasti yang meliput ini media abal-abal. Yang punya niat jahat di dalamnya. Nah, berikutnya, ya, yang ke-10. Tanggal atau konteks tidak jelas. Tidak ada jelas tanggalnya, tanggal berapa. Bahkan bisa jadi video lama, nah gunting kembali, nah munculkan. Itu yang disebut jejak digital. Nah, biasa seperti itu. Nah, sekarang itu ciri-ciri yang konkret dan jelas. Nah, apa bahayanya bagi kita orang Islam? Nah, suatu ketika di zaman Khalifah Harun al-Rashid, ada seorang, jago ini kalau ada tahu, adik-adik, yang selalu dipelesetkan namanya, dijadikan cerita-cerita lucu. Abu Nawas. Jadi jangan pikir itu Abu Nawas kisah fiktif. Itu ada tokoh orangnya, ada orangnya. Abu Nuwas namanya. Cuma sampai ke Indonesia menjadi Abu Nawas. Ya. Nah, Abu Nuwas ini atau Abu Nawas difitnah. Ada orang yang sentimen sama dia. Difitnah. Apa yang difitnahnya? Abu Nuwas mencuri. Dia berita, sebarkan itu berita. Dia mencuri. Akhirnya kodong Abu Nawas tersudut. Dan dia bikin pengumuman. Itu fitnah. Bohong. Akhirnya digerebek rumahnya. Kira-kira Satpol PP. Gerebek rumahnya. Setelah diperiksa seluruh sudut-sudut dalam rumahnya, tidak ditemukan apa yang dituduhkan curian itu. Akhirnya dia bilang Abu Nawas, kira-kira kalau bahasa kita sekarang, kukan aja apa mi? Sudah mau kasih malu. Akhirnya karena tertekan secara psikis yang memfitnahnya, dia bilang apa? Abu Nawas, maafkan saya kasihan. Dia bilang Abu Nawas, baik, saya maafkan tahu dengan syarat kamu bawa bantal ke tengah lapangan. Kira-kira bawa ke bantal pergi lapangan Karebosi. Tujuannya apa? Nabi bilang itu syaratnya kalau mau kau dimaafkan. Sampai dia bawa itu bantal. Sampai di lapangan Nabi bilang Abu Nawas kan cerdik. Bukan licik ya. Beda licik dengan cerdik. Cerdik dia bilang, boleh saya maafkan kau syaratnya, belah kau itu bantal. Belah itu bantal, dia belah, tak, terbang semua isi bantal. Bulu-bulu domba, bulu-bulu angsa. Terbang, tertiup, kanan, kiri, lurus, jatuh hambur. Nah bilang Abu Nawas, syarat terakhir. Kalau kau mau saya maafkan, tangkap semua itu bulu-bulu angsa yang terbang. Nah kejar mi pak. Tangkap, 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 tangkap. Ternyata tidak semua bisa ditangkap. Pasrahlah dia. Dia bilang, tidak mungkin saya bisa tangkap semua. Ini bisa kutangkap. Apa kata Abu Nawas? Saudaraku, yang kau tangkap itu
itulah orang yang mendengar klarifikasi. Itulah orang yang berhasil tahu bahwa tidak ada barang yang ada kau sembunyi di rumah. Tapi yang ternyata lain yang lewat mi, pergi mi, tidak sempat mina dengar ini, itu mi yang percaya dan merusak nama saya. Itulah bahayanya fitnah dan ghibah. Iya, kalau dalam dunia jurnalistik, kalau saya menyatakan dan itu bohong, maka yang menyebarkan kebohongan itu, dia harus minta maaf, tulis video, saya mengakui kesalahan. Iya yang nonton. Yang nonton. Tapi yang tidak sempat menonton, satu kali jina scroll nalia, sudah itu tidak pernah membuka HP, sampai dia mati dia percayalah bahwa dasar tukang bohong. Padahal berita yang dia dengar itu ada klarifikasi berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka Islam sangat perhatian soal hoax dan berita ini. Sehingga ada beberapa ayat surah dalam Al-Quran yang berbicara tentang bahayanya menyebarkan berita bohong. Yang pertama, surah Al-Hujurat ayat 6. Di mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik. Adik-adik tahu itu fasik. Fasikun, apa itu? Kalau bahasa sekarang, Islam pencitraan. Itu Islam pencitraan. Kalau mau Ramadan, boy pakai kisongko, pakai gamis, pakai serban, penampilan kala-kala ustad. Kalau Ramadan, sudah Ramadan kesurupan misalnya. Itu Islam pencitraan, pabale-bale. Fasik namanya itu. Lihat mako, kalau kau tahu itu selalu bicara Islam, selalu bicara agama, tapi akhlaknya tidak baik, itu orang fasik. Apabila datang sekelompok orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah. Teliti kebenarannya, bahasa Al-Qur'annya patabayyanu. Lebih tinggi dari klarifikasi. Klarifikasi itu hanya dicek and recheck, tapi bahasa Quran teliti. Diteliti itu dicermati. Kalau dicermati itu di atasnya lagi klarifikasi. Diteliti siapa ini, apa begini. Itulah subhanallah bahasa Quran. Agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Menyesal itu ada dua. Satu, kamu dianggap pembohong, pembawa berita menyesatkan. Yang kedua, bisa ku menyesal karena kena ku pidana. Namanya undang-undang penyebaran kebencian dan berita bohong. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan informasi 10 tanda berita hoax itu jadikan pegangan agar apa? Berita yang kita terima tidak serta-merta kita sebar. Karena menunda penyebaran berita jauh lebih mulia di sisi Allah. Walaupun berita itu benar, kalau kita nilai kebenaran yang berita membawa kemudaratan. Artinya cocok kita ini berita. Tapi kalau disebarkan, kalau ini disebarkan, ribut antara orang Islam dengan orang Kristen. Ribut orang Bugis dengan orang Jawa. Betul ada beritanya. Kalau disebarkan justru bawa dosa. Tapi kalau kita berhenti di HP kita, itu yang disebut pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Kebaikannya di mana? Menunda kerusuhan dan huru-hara. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Baru saya ingat. Sudah dengar ceramah ini, dua itu sikapnya orang yang dengar ini nanti di medsos. Karena ini sedikit di sini, tapi begitu saya disebarkan di YouTube, banyak penontonnya. Dua sikap. Satu, ada sikap yang dia terima. Cocok kita ini. Itulah yang Allah bahasakan dalam Quran. Innamal mu'minuna alladzina iza sukirallah
wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ila akhir ayat. Orang beriman itu kalau dia sudah dengar ayat Allah, disampaikan ayat Allah seperti ini, maka dia akan bertambah imannya. Ih cocok kita wanjo ustazka. Cocok. Nak ketojeng jonakanna. Bersyukur Pak. Berarti masih ada iman di dalam hati kita. Sikap pertama. Sikap kedua, cara deton justaska. Kamatongia ahlina. Itu jena bisa itu karena banyak followerna. Inilah kena ayat tong ini. Wa thawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum ayo minum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan di ayat lain Allah jelaskan mereka lebih hina dari binatang. Allah secara terang benderang mengatakan kalau manusia seperti itu lebih hina dari binatang. Setelah saya baca ayat ini, saya lihat kakakku yang pelihara kambing di kampung. Cocok ini ayat ini. Ini ada contohnya. Kakakku jual beli kambing di kampung. Itu kambingnya Pak, kalau nak suka nak ganggu temannya, nak panggil penjaganya. Balui. Tiwi pasai, balui. Dia tu beli daeng. Palisui. Tidak ada orang beli. Nakali. Bawa di pasar. Jual li. Tidak ada beli. Kasih pulangi. Potongi. Setelah dipotong Pak, dagingnya jadi sate. Tulan-tulanna konro. Isi perutna coto. Pipina sop pipi. Lidana sop lidah. Ekorna sop buntut. Kakina sop kikil. Bibirna, lidana pun sop lidah. Kulitnya jadi perhiasan. Tanduknya perhiasan. Ituna obat kuat. Saya ingat waktu ku kecil dibakar itu. Yang bilang orang tua dulu, obat kuat ini nak. Coba kambing suka nak ganggu orang, masih bisa dijual. Tidak ada yang beli, bisa dipotong. Semua unsur tubuhnya digunakan. Tapi kalau manusia, penyebar kebencian, penghasut, kerjanya hanya memfitnah, kerjanya hanya menyebar kebohongan, kerjanya hanya cari viral kepentingan dirinya tanpa memperhitungkan kemaslahatan umat. Mau diapai orang seperti ini? Bila maki mau diapai? Dijual, siapa mau dibeli?